terima kasih ya udah dikasih cucu katanya gitu. Terus ya papa juga ada di situ katanya, terus mereka pelukan. Jadi ternyata setelah kemarin sempat 10 hari di rawat ya di Brawijaya, sempat pulang dulu kan ke rumah, tapi jadi di 10 hari dirawat di Brawijaya itu emang yang ditemukan itu adalah bakteri. Ini ada bakteri yang cukup kok tidak kunjung sembuh gitu. Itu ngebuat si siapa rahimnya itu terbuka kan. Nah, untuk supaya mencegah itu lahir prematur, dijahit terus kemudian sempat udah mereda gitu, nggak demam lagi gitu. Akhirnya pulanglah dulu gitu. Itu hari Rabu kita pulang, Kamis di rumah, panas lagi dilanya. Jumat kita bawa lagi, Jumat minggu lalu kita bawa lagi ke rumah sakit lagi, dan ternyata gitu siklusnya, demam, panas tinggi, nanti reda lagi, panas lagi. Jadi ternyata dilihat sama dokternya, ini si bakteri ini tidak kunjung hilang gitu ya, dan memang soalnya dikasih dosis obatnya yang aman untuk bayi gitu. Terus seperti cek bayinya sehat, bagus, terus udah gitu, tapi tiba-tiba dilihat bleeding terus, pendarahan, dan sampai akhirnya hari Senin itu dilihat sepertinya ada sesuatu yang janggal nih sama dokternya. Nah, sampai akhirnya hari ini ada Rabu ya. Ini hari pas Selasa kemarin saya ditelepon sama dokternya. Saya lagi di luar, ditelepon sama dokternya, kita harus bicara nih Pak. Ini sepertinya harus dilahirkan katanya. Kenapa dok? Tapi jadi ternyata bakterinya yang tidak bisa kunjung dihilangkan itu sudah mengganas, dan karena dari infeksi saluran kemihnya itu menjalar udah kemana-mana, sampai akhirnya kan panas ya, membuat bila panas, demam tinggi, bayinya tuh terus nyundul terus gitu. Nah, karena udah diikat, udah dijahit, jadi masih terus bertahan kan dia, karena sebenarnya udah pengen keluar tuh sebenarnya, bayinya ada mau lahir, tapi karena ini dijahit jadi masih bertahan. Tapi nggak baik juga untuk bayinya, karena si air ketubannya ternyata menguap begitu, dan si bayinya minum air ketubannya, terus dia juga akhirnya pupuk di situ juga, akhirnya kan membuat air kotor gitu. Nah, terus dilihat juga dari segi bayi juga udah nggak mulai bagus katanya. Ini harus diselamatkan gitu, karena kalau ini bakteri nggak hilang-hilang, karena jadi akan terus begitu, dan akhirnya akan membuat bahaya dua-duanya gitu. Kan harus dikorbankan satu, dan sepertinya harus dilahirkan. Saya di situ cukup shock, dan apalagi gila ya. Saya dari meeting saya langsung pulang naik motor gitu ya ke rumah sakit. Terus saya lihat Dila, saya ketemu Dila udah shock. Telepon dulu sebenarnya gitu. Kita telepon lewat telepon, ngobrol sama maminya, sama Dila juga. Dila sebenarnya nggak pengen ini terjadi gitu kan, tapi aku bilang kuat, harus ikhlas, karena ini demi kebaikan bunda sendiri gitu, nanti biar bundanya selamat gitu ya. Akhirnya kita pulang, udah ketemu bunda udah nangis ya. Terus ya kita terus kasih masukan, kita kasih kekuatan untuk bunda, kita support gitu ya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk dilahirkan. Sampai akhirnya pukul 11 ya, itu digunting ikatannya itu, jahitannya digunting,
dilepas, terus kasih induksi sedikit, gila sedikit mules, udah bayinya 20 menit kemudian lahir. Tapi lahirnya masih di ini ya, di dalam apa namanya tuh selaputnya itu masih kecil banget gitu ya. Karena beratnya masih sekitar 500 graman gitu, 600 580-an gitu lah ya. Masih kecil banget, terus alhamdulillah tapi plasenta keluar juga, semuanya kayak lahir normal gitu ya. Terus sempet kasih bantuan oksigen gitu, tapi terlalu kecil gitu kayaknya. Kita juga lihatnya ada maminya juga udah nangis, gila udah nangis banget ya di situ ya. Terus kasih oksigen, ternyata ya Allah menentukan lain, lahir pukul sekitar 11.20, meninggalnya 11.43 malam tanggal 31 Januari. Ya, karena kandungannya ini 22 minggu, jadi sekitar 5 bulan lebih. Jadi kalau menurut Al-Quran pun ya, Al-Quran mengatakan bahwa idealnya bayi itu lahir itu di 6 bulan, usia 6 bulan gitu. Tapi ya sebenarnya ada juga kata dokternya, kalau misalnya pun memang nanti nangis bayinya atau apa gitu, mungkin ada kemungkinan bisa hidup juga, itu kuasa Allah gitu. Tapi ternyata yang kali ini saya sepertinya belum dipercaya oleh Allah, Sayyidah Madila, untuk bisa mendapatkan anak laki-laki ya. Saat ini kondisinya Dila setelah lahir, dilihat dari indikasi-indikasi dari kesehatannya Dila itu membaik gitu. Karena ya udah lega mungkin ya, semuanya udah keluar. Terus kemudian ya insya Allah sih terus membaik, karena biasanya harus dibawa ke ICU apa gitu ya, tapi ternyata setelah dilihat dari indikasi-indikasinya tuh semuanya membaik begitu Dilanya. Jadi sekarang ini akan terus dirawat sampai benar-benar bakterinya tuh hilang. Jadi sekarang yang tadinya diberikan dosis yang sesuai supaya tidak membahayakan bayinya, sekarang udah nggak ada bayinya, sekarang benar-benar dosis yang akan membunuh si bakteri tersebut. Jadi dosisnya yang semaksimal mungkin gitu. Aku pengennya keluarga tuh dekat semua gitu, dan kebetulan memang ini adalah rumah masa kecil aku di sini. Terus papa mama juga dikubur di sini juga. Jadi aku langsung diskusi sama Dila, kuburin di dekat mamaku ya, aku bilang gitu. Terus oke, akhirnya ya udah, akhirnya dikubur dekat situ, karena ya pengen aja nanti Kenward ketemu sama Eyang Kakung sama Eyang putrinya gitu ya. Terus udah gitu sempat ibunya Dila gitu ya agak ngiri gitu, wah udah ketemu aja sama Eyang Kakung sama Eyang putrinya, aku aja belum, kata gitu ya, ketemu di sana maksudnya gitu. Jadi ya cukup mengharukan, dan apalagi tadi aku nangis bahagia tadi ya pada saat ada saudaraku tuh bisa lihat gitu ya, katanya papa mama ada di situ, terus Kenwardnya dipeluk katanya gitu, dan ucapin terima kasih katanya, udah dikasih cucu katanya gitu, kasih buat temenin mereka. Jadi itu tadi sempat ada keluargaku, saudaraku tuh yang bisa lihat gitu. Jadi aku tuh nangis bahagia ya, karena katanya mama di situ bilang katanya terima kasih ya udah dikasih cucu gitu. Terus ya papa juga ada di situ katanya, terus mereka pelukan gitu ya. Itu yang membuat aku tuh nangis bahagia banget, bahwa ya saya kasih cucu ya buat mereka gitu, nemenin tuh mereka di situ. Kenward Attar itu adalah Kenward anak laki-laki. Attar itu Kenward itu pemberani, anak laki-laki pemberani. Iya benar, dia ingat. Kenward. Oh iya, udah googling. Kenward. Kasih tahu gue sih kalau dia tadi gue nanya-nanya. Laki-laki pemberani. Ya, Kenward itu anak laki-laki pemberani yang suci bersih gitu ya. Attar itu suci bersih gitu. Jadi emang dari nama-nama Spanyol, nama-nama Yunani gitu kita carinya sih. Itu ditambah dengan nama yang
indra bekti itu. Jadi memang pengen anak-anakku di belakangnya tuh pakai indra bekti gitu. Jadi nyumbangnya di indra bekti aja. Yang lain-lain tuh nama tuh pasti Bunda yang cariin gitu. Jadi pas anak itu ada ya, pas 3 minggu itu kita udah cari nama cewek cowok gitu. Dan ya pas udah ketahuan laki, langsung kasih namanya udah siap itu si Kenwood. Jadi pada saat hamilan itu sama ini anak-anak tuh panggilnya udah Ken gitu, kakak-kakaknya tuh ya panggilnya Ken. Terus tadi yang cukup mengharukan juga adalah si Daphne ya, kakaknya itu dia mau lihat adiknya masih di dalam kafannya gitu. Terus sama bilang nggak boleh lihat. Terus aku bilang Kenwood nggak di sini, Kenwoodnya udah ketemu sama Allah, aku bilang gitu. Oh dia nangis, dia langsung padahal masih umur 4 tahun ya gitu, maksudnya udah ngerti gitu ya. Terus akhirnya ya kita doain sama-sama, yuk kita baca Al-Fatihah. Udah Al-Fatihah udah main lagi dianya. Jadi itu yang cukup mengharukan ya, maksudnya dia kok ikut merasa kehilangan juga gitu sih. Ya untuk pemirsa sekalian, mohon doanya buat anak saya semoga bisa diterima di sisi Allah dengan baik, dan juga doain buat kami ini orang tuanya untuk bisa terus menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang tentunya berguna untuk anak-anaknya, mencari rezeki yang baik juga untuk anak-anaknya. Dan doain kita diberikan ketabahan dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang lebih baik lagi dari Allah. Amin. Amin. Amin.